Halo Sivitas. Selamat datang di podcast Deduksi. DPM berdiskusi dan beri informasi. Halo Sivitas Unikom, kembali lagi bersama podcast kesayangan kalian, Deduksi, DPM berdiskusi dan berinformasi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ada yang berbeda, di mana saya Yusuf Adiaksa akan menggantikan Kang Faska dan Tahima untuk menjadi pembicara di podcast kali ini. Dan teman-teman, ada yang menarik. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan Kang Aldi. Halo Kang Aldi. Halo Kang. Ya Kang, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Kang, kita akan berdiskusi mengenai DPM di Komisi 1, IKM atau apapun itu. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa kenalan dulu Kang. Oh baik Kang, sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi Muhammad Akbar dari jurusan Desain Komunikasi Visual Angkatan 2018. Di DPM saya sebagai anggota Komisi 1. Mungkin segitu Kang. Oke Kang, mantap. Dari DKV terus sekarang di Komisi 1. Komisi 1 itu tuh komisi legislasi ya Kang? Oh betul Kang. Jadi gimana tuh, bisa sedikit dijelaskan bagaimana sih kerjaan apa saja yang dilakukan oleh Komisi 1? Ya, di Komisi 1 membidangi tentang legislasi sesuai tupoksi DPM itu sendiri, yaitu hak legislasi. Atau arti lainnya komisi yang khusus membuat undang-undang. Meski seluruh anggota DPM itu punya hak legislasinya masing-masing. Dan di Komisi 1 ini juga kemarin ikut serta dalam pembuatan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Unikom bersama MPM kemarin. Untuk tugas Komisi 1-nya sendiri yang sudah dilaksanakan selain pembuatan UUD IKM Unikom itu, kami sudah merancang undang-undang tentang pemira, dan yang terbaru mungkin Undang-Undang Nomor 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru beres kemarin. Oke Kang, menarik sekali ya. Kayaknya tadi ada beberapa yang telah dilakukan seperti berkolaborasi dengan MPM mungkin untuk membuat undang-undang dasar IKM, lalu ada pembentukan undang-undang pemira, pembentukan undang-undang tentang peraturan pembentukan undang-undang. Nah, saya mau nanya dulu nih, sebenarnya peran serta Komisi 1 dalam pembentukan Undang-Undang Dasar IKM kemarin itu apa sih Kang? Peran Komisi 1 dalam pembuatan Undang-Undang IKM kemarin yaitu tidak lebih sebagai membantu anggota MPM yang mungkin hanya tidak terlalu banyak anggota MPM, dan kebetulan juga di DPM ada komisi tentang perundang-undangan, maka dari itu MPM dan DPM saling bersinergi lah intinya mah, dan Komisi 1 turut membantu merancang isi dari Undang-Undang IKM itu sendiri Kang. Oke, jadi dalam perancangannya DPM khususnya Komisi 1 ini bersinergi, berkolaborasi dengan DPM. Ya benar sekali. Tapi jadi timbul pertanyaan kedua nih Kang, emang sepenting apa IKM ini gitu? Kenapa harus sampai dibuatkan undang-undang dasarnya gitu? Pentingnya sebuah IKM ini yaitu untuk mewujudkan sebuah komitmen yang dapat menampung dan mengembangkan aspek kegiatan kemahasiswaan, dan juga adanya sebuah IKM ini untuk mewujudkan sebuah praktek legislatifan di lingkungan mahasiswa. Kembali lagi dari awal IKM ini hadir sebagai wadahnya para aktivitas mahasiswa itu sendiri Kang. Jadi untuk mewadahi perlu perlu adanya sebuah bentuk pemerintahan itu sendiri untuk jadi wadah sesama ormawa di Unikom. ya benar Kang. Terus kalau misalkan tadi kan ada
undang-undang dasarnya sudah terrealisasikan ya Kang, kalau nggak salah tanggal 30 Maret 2021. Nah terus kegiatan selanjutnya mungkin tadi ada pembentukan peraturan tentang pemirsa, undang-undang tentang pemirsa sama. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah buat progresnya sendiri itu sudah sampai di mana ya? Oh, kalau 2 undang-undang itu baru selesai, itu 2 tugas yang baru diselesaikan oleh Komisi 1. Serta yang akan datang mungkin agenda Komisi 1 itu sendiri, yaitu membuat ADART MPM, BEM, DPM, undang-undang tentang Forma, Kongres, dan masih banyak lagi mungkin yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan di Unikom itu sendiri, Kang. Jadi mungkin mengikuti juga dengan apa yang telah ada di Undang-Undang Dasar IKN-nya. Ya, itu fungsi dari peraturan pembentukan undang-undang itu untuk membuat undang-undang selanjutnya, karena tanpa Undang-Undang Nomor 1 tersebut tidak akan ada undang-undang berikutnya. Oh iya, ya harus ada aturannya dulu untuk Ya, membuat undang-undang. benar. Nah kalau buat Undang-Undang Nomor 1 ini sendiri itu udah disahkan atau belum Kang? Oh, kebetulan baru beres kemarin, jadi masih dalam pengkajian sesama anggota DPM sebelum pada akhirnya dilempar ke MPM, dan setelah dari MPM mungkin langsung melaksanakan sidang paripurna untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Oke, jadi masih dalam pembahasan mungkin, karena saya dengarnya ini kan sudah lama juga, mungkin udah lama juga ya kan apa progresnya gitu. Ya, lumayan. Kira-kira sudah berapa persen tuh Kang dalam pembahasan di DPM? Mungkin baru dari tahap anggota ke anggota, jadi mungkin setiap anggota DPM masih harus perlu memahami soal pembentukan peraturan ini, karena mungkin menjadi contoh dulu lah bagi mahasiswa. Jika anggota DPM-nya itu sendiri tidak paham soal UU Nomor 1 ini, mau gimana gitu ke mahasiswanya sendiri gitu. Ya itu harus dipahami dulu oleh kitanya gitu ya. Ya, benar kan. Untuk targetnya itu sendiri pembahasan dari anggota DPR-nya teh kapan kan? Target mungkin minggu ini langsung diadakan pembahasan bersama seluruh anggota anggota DPM, Kang. Oh, di minggu ini akan dilaksanakan bersama seluruh anggota DPR. Lalu setelah itu tadi apa dikaji oleh dilempar ke MPM untuk apakah MPM ini ada saran untuk undang-undang ini atau tidak, atau apa gitu. Terus kalau sudah itu langsung dilaksanakan sidang paripurna. Oke, berarti tinggal sebentar lagi akan ada Undang-Undang Nomor 1. Alhamdulillah ini akan menjadi start awal mungkinnya Kang untuk munculnya undang-undang yang selanjutnya. Ya, bisa disebut awal yang baru bagi dunia legislatif di Universitas Komputer ini. Karena untuk membuat undang-undang pun baru ya Kang. Ya, baru setelah adanya undang-undang tahun ini. Oke, paling ada pertanyaan lagi terakhir nih Kang. Biar afdol gitu, biar teman-teman di rumah tahu nih, kira-kira dari Komisi 1 sendiri ke depannya akan melakukan apa ya? Oh, agenda Komisi 1 ke depannya yaitu membuat ADART MPM, BEM, DPM, undang-undang tentang Forma, Kongres, dan masih ada lagi yang undang-undang yang akan dibuat disesuaikan dengan kebutuhan di Unikom itu sendiri, Kang. Mungkin ada pertanyaan terakhir Kang dari saya setelah tadi, wah banyak banget gitu ya info-info yang akan memberikan. Ini mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu tentang tadi setelah kegiatan yang dilakukan apa aja. Kita mungkin bisa dijelaskan selanjutnya Komisi 1 ini akan mengadakan apa? Oh, mungkin selanjutnya Komisi 1 akan membentuk prolegna
Terus setelah itu mungkin akan ada sosialisasi terhadap hima-hima yang ada di Unikom tentang perihal undang-undang ini. Jadi istilahnya tuh si DPM itu udah ada di titik terakhir dalam pembentukan undang-undang ini lah pokoknya mah. Oh, jadi dibuat prolegma, disosialisasikan, terus diambil saran-sarannya dari hima, baru prolegma ini rampung gitu, lalu baru dibuat undang-undang selanjutnya. Ya kurang lebih seperti itu Kang, benar. Oke Kang, terima kasih Kang atas kesempatannya kita berdiskusi. Saya rasa ada masih banyak hal yang bisa kita lakukan merenang, masih dalam kondisi seperti ini pun. Tapi satu lagi deh Kang, satu lagi, kita kan sebenarnya sedang dalam kondisi pandemi ini. Itu untuk kajiannya itu gimana Pak pada saat pembuatan undang-undangnya? Pola kajian dari Komisi 1 itu sendiri ya dikaji bersama melalui online, melalui Google Meet. Jadi dikaji bersama, dipimpin oleh ketua komisi. Alurnya seperti itu. Tapi kalau untuk pembentukan yang kemarin karena banyak, dibagi jadi dua, antara satu yang membuat lampiran satu, yang kelompok dua, yang lain lampiran kedua, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kang Aldi, sekali lagi hatur nuhun. Sama-sama Kang. Ya, siap. Oke teman-teman, jadi seperti itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Semoga informasi yang kita berikan ini menjadi ilmu dan pengetahuan yang baru bagi teman-teman di rumah. Dan apabila teman-teman masih penasaran, masih ada hal yang ingin ditanyakan, langsung saja DM kami di @dpmunikom. Lalu teman-teman juga bisa follow IG-nya dan mensubscribe channel YouTube kami. Seperti itu, nantikan episode selanjutnya dari Deduksi DPM Berdiskusi dan Beri Informasi. Terima kasih.